Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan panen sawit gede atau sawit tua ya teman-teman. Ini pada saat musim trek ya. Ini saat musim trek ini masih ada ya teman-teman. Memang untuk lokasi untuk lahan yang ini agak sedikit luas ya teman-teman ya. Jumlah pokoknya lumayan banyak. Tetapi jarak tanamnya cukup jarang, yaitu 9,5 meter ya teman-teman ya, menggunakan pelepah panjang. Nah, beginilah situasinya. Kondisi kebun kita masih sabat ya teman-teman, belum kita semprot karena masih sibuk mengurusi sawit kita yang masih kecil atau yang masih muda, karena untuk luas lahan sawit kecil kita memang cukup lumayan luas ya, 4 hektaran lebih ya teman-teman ya. Ini hasil panennya seperti ini ya kawan-kawannya. Walaupun sawit ini di kategori kalau dibilang orang tuh jenisnya dura atau abal-abal, tapi untuk hasilnya masih oke punya ya teman-teman, masih mantap ya, masih sip. Soalnya di saat musim trek seperti ini kita masih dapat ya, terhitung ya, dalam 1 hektarnya dapatnya kita 1 ton ya. Ini kita antar ke pabrik. Nah, ini kita di pabrik pun teman-teman bisa lihat ya, kondisinya sangat sepi sekali. Nah, ini kalau kita posisi nimbang seperti ini ya teman-teman, usahakan nanti kalau di daerah tempat saya ini harus ada suara alarmnya dulu baru mobil bila masuk atau naik ke timbangan ya teman-teman, karena sistemnya kalau belum ada sirine berarti belum siap di sana, nanti terjadi error ya teman-teman. Nah, usahakan ada suara sirine dulu baru kita masuk atau naik ke atas timbangan ya, seperti itu kalau di tempat saya ya, karena setiap pabrik itu sistemnya beda-beda ya. Kalau di sini sistem online ya teman-teman, jadi dari perusahaan pusatnya sana juga mengetahui hasil tonase tiap harinya yang masuk ke pabrik ya. Dan kondisinya cukup sangat ketat sekali kalau di sini. Nah, untuk harga ini masih harga lama ya teman-teman, bukan harga yang baru, karena harga yang baru lebih tinggi ya, lebih mahal. Nah, ini harga yang waktu kita mengantar kemarin ya. Nah, harga segini di daerah tempat saya. Nah, ini tanggalnya bisa teman-teman lihat ya, masih tanggal 27 Februari ya. Uploadan lama ya, kita lama baru bisa upload. Nah, sebelum ini kita mengisi ulang lagi ya teman-teman, mengisi ulang tadi sudah mengantar. Ini nanti untuk tonasenya di akhir video ya teman-teman ya. Ini sebelum kita antar ke pabrik, kita potong dulu tangkai panjangnya teman-teman, karena kalau tidak dipotong tangkai panjang ini untuk potongan pabriknya cukup lumayan tinggi ya teman-teman. Dan kita untuk ngantarnya juga, karena yang sortasi atau pemilih buah di atasnya memang anggota kita sendiri ya, terhitung masih teman atau keluarga kita, jadi kita malah nggak enak untuk mengantar buah seperti ini, karena kita saling mengerti saja untuk posisi masing-masing ya. Mereka cari uang dan saya juga cari uang ya teman-teman. Nah, seperti itu, kita jangan menyulitkan orang lain dalam berusaha ya teman-teman, jangan sangat menyulitkan. Kita joget-joget dulu teman-teman dalam kondisi buah yang sulit seperti ini teman-teman, kita ajak happy saja. Kenapa? Kalau kita pikirkan masalah ansuran, pajak naik, BBM naik, itu kita akan pusing. Jadinya kita jogetin aja ya teman-teman, santai pokoknya. Jalani dengan hidup santai teman-teman, jangan terlalu banyak pikiran. Walaupun ansuran kita menunggu ya teman-teman, ansuran kita, tagihan anak sekolah ya, bayar listrik pada naik ya, kita santai saja teman-teman, walaupun buah kondisinya sedikit. Itulah ya kehidupan ya teman-teman. Itulah makanya kita melihat orang tua kita dulu, dia sangat pusing dan sibuk sekali karena menghidupi anak-anaknya ya, apalagi anaknya banyak. Itu sangat banyak sekali yang harus dikasih makan, mulut yang dikasih makan, jadinya orang tua harus bekerja keras agar si anak bisa makan ya teman-teman. Nah, seperti ini kita potong lagi untuk tangkai panjangnya ya teman-teman ya. Pokoknya selalu kita potong, karena kita jangan menyulitkan orang lain, karena kalau kita menyulitkan orang lain otomatis rezeki kita juga akan sulit teman-teman. Nah, kalau urusan buah sedikit atau banyak itu rezeki dari Tuhan ya teman-teman. Memang kondisi dan keadaannya saat ini
seperti ini ya teman-teman ya. Nah yang penting ada dulu, karena bukan kita aja yang buahnya sedikit seperti ini. Sekalipun orang-orang yang menanam sawit unggul yang mana katanya tidak pada trek, anti trek, ya tetap aja sawitnya sedikit dan trek ya teman-teman. Nah, sebenarnya tidak tergantung bibit dan pupuk kalau memang kondisinya seperti ini, kecuali kalau curah hujan ini kena masa pasca musim kemarau kemarin. Pokoknya sawit kalau pada saat pasca musim kemarau teman-teman, nah itu sudah memang keadaannya trek. Yang bagusnya kalau teman-teman punya lah modal, punya pupuk sudah sedia, punya stok, pas musim hujan saat ini, datangnya musim hujan kita pupuk. Nah itu sangat bagus, tapi menunggu ya teman-teman, kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun baru kelihatan reaksinya ya teman-teman. Nah, itu yang biasa kita rasakan ya teman-teman. Pokoknya intinya teman-teman harus kasih pupuk sedikit banyaknya ya, berikan pupuk ya teman-teman. Karena sawit ini dengan kondisi apalagi sawit tua seperti ini sangat butuh sekali nutrisi. Karena untuk kecuali kalau bibit kecil masih muda umur 2-3 tahun itu nggak dipupuk nggak masalah teman-teman, dia tetap masih banyak buahnya karena akarnya tidak panjang ya. Kalau untuk sawit gede sebesar ini, setua ini, antara sawit umur 7 sampai berikutnya itu sudah panjang akarnya, mengikuti panjang pelepah ya teman-teman. Pokoknya ujung pelepah itu ya segitu sudah akarnya. Akar dari si sawit ini dia merambat di atas teman-teman, tidak di bawah. Pokoknya merambat di atas, dia mencari humus. Makanya kalau memang dekat pabrik ya, atau punya kendaraan sendiri, untuk pemberian pupuk itu enaknya menggunakan tangkos, karena humus itu kembali ada ya teman-teman. Kalau untuk mengiringinya kita gunakan pupuk kimia, tapi nggak banyak. Pupuk kimia itu kita hambur seperti itu. Biasanya di perusahaan yang hambur saja, karena memang untuk pupuk itu dia berada di atas, atau akar itu berada di atas ya teman-teman. Nah seperti itu, akar itu ada di atas tanah, dia di atas humus, dia di dalam humus, dia mencari humus tanah. Makanya kadang kita kalau menggunakan obat sistemik sistemik atau jenis Roundup ya segala macam, tidak menggunakan kontak, biasanya kan sistemik ini sistemnya menghantam sampai ke akar-akar ya teman-teman. Beda halnya kita menggunakan Noxon ya. Kalau Noxon ini coba menghantam batang, daun dan batang saja, tidak sampai ke akar. Nah seperti itu biasanya untuk sawit tua ini penggunaan penyemprotan itu dia menggunakan racun kontak. Apapun racun kontaknya sembarang aja teman-teman. Tapi untuk lama matinya memang nggak selama menggunakan sistemik ya teman-teman. Perbandingannya 3 bulan. Kalau kita menyemprot menggunakan kontak 3 bulan sudah mulai tumbuh lagi rumputnya. Kalau menggunakan racun sistemik dia agak lama teman-teman, baru capai 6 bulan baru kelihatan hijau lagi seperti itu. Nah ini teman-teman untuk timbangan-timbangan kita, teman-teman bisa lihat sendiri ya hasil-hasil timbangannya seperti ini ya. 3 kali masuk kita.